Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini saya akan share edukasi mengenai manajemen ASN. Sebenarnya seperti apa sih ruang lingkup bagi aparatur sipil negara? Nah, silahkan simak penjelasan saya berikut ini. Nah teman-teman, saat ini kita berada pada tahun 2020. Pada tahun 2045 Indonesia ini memiliki usia genap 100 tahun atau 1 abad dari kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu pemerintah membuat perencanaan tentang 100 tahun ke depan dalam wujud pilar pembangunan Indonesia pada tahun 2045. Nah, seperti apakah wujud dari usaha pemerintah tersebut? Pemerintah pada tahun menuju ke 2045 ini melakukan beberapa pembangunan, diantaranya pembangunan manusia dan penguasaan iptek. Selain itu pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian juga ada pemerataan pembangunan. Nah ini bagi dalam bentuk infrastruktur, kalau misalnya kita lihat infrastruktur yang ada di negara kita itu masih belum rata. Tampak di beberapa daerah ada yang infrastrukturnya sangat bagus sekali, namun di daerah lain justru sebaliknya. Selain itu juga ada ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Nah teman-teman, penguatan reformasi birokrasi dan kelembagaan diarahkan melalui pengarus utamaan reformasi birokrasi di seluruh sektor dan bidang untuk mendukung visi negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Nah, seperti itulah arah reformasi birokrasi tahun 2045 tersebut. Pemerintah sangat memperhatikan struktur kelembagaan yang adaptif, efektif, dan juga kolaboratif. Selain itu, tata kelola yang terbuka, partisipatif, dan berbasis TIK. Karena kan kita juga revolusi industri 5.0 ya, Indonesia sedang menuju ke arah itu. Kemudian juga ada SDM bagi aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas. Itu adalah salah satu bentuk dari arah reformasi birokrasi dari pemerintah di tahun 2045. Lalu sebenarnya apa sih fungsi dan tujuan adanya pelatihan dasar bagi CPNS seperti yang saya dan teman-teman saya lakukan? Yang pertama adalah sebagai media persiapan untuk memasuki kultur baru di birokrasi. Banyak yang belum pernah memiliki pengalaman seperti saya. Saya ini adalah pengalaman perdana saya untuk bisa masuk di dunia birokrasi itu. Selain itu juga ada media pengetahuan bagi PNS. Kemudian fungsi yang ketiga adalah membentuk karakter PNS yang mampu bersikap dan bertindak secara profesional. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ASN? ASN adalah singkatan dari aparatur sipil negara. Nah, profesi bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau yang dikenal dengan P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Dan ASN ini merupakan sebuah profesi, teman-teman. Adapun fungsi ASN atau aparatur sipil negara itu ada 3 fungsi. Fungsi yang pertama adalah sebagai pelayan publik. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Selain itu fungsi yang ketiga adalah pelaksana kebijakan publik. Ketiga fungsi tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain, menjadi tugas dan fungsi bagi ASN tersebut. Nah selain itu ASN atau PNS ini memiliki hak dan juga kewajiban. Yang merupakan dalam hak bagi PNS adalah ini share knowledge ya bagi teman-teman yang mungkin baru masuk di lingkup PNS atau bahkan yang sudah memiliki pengalaman. Jadi merupakan hak dari PNS itu adalah memiliki gaji, tunjangan, dan juga fasilitas. Selain itu PNS juga memiliki hak untuk cuti. Selain itu juga ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Nah hal itulah yang membuat banyak orang yang berbondong-bondong untuk mengejar profesi sebagai ASN. Selain itu juga mendapatkan perlindungan baik itu kesehatan, bantuan hukum, dan lain-lain. Kemudian juga ada pengembangan kompetensi. Jadi sangat diperhatikan oleh pemerintah ya hak-hak PNS tersebut. Nah selain hak ASN ini juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Di antaranya adalah setia dan taat pada Pancasila.
Selain itu UUD 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah. Kemudian ASN itu harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, bukan malah memecah belah. Kemudian juga melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Kemudian juga mentaati peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Kemudian kewajiban yang kelima adalah melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Selain itu menunjukkan integritas, keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan, baik itu di dalam atau di luar kedinasan. Selain itu juga ASN harus menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian juga bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Nah, kemudian seperti apa sih perlunya sistem informasi tersebut bagi manajemen ASN? Tentu sistem informasi tersebut berfungsi untuk menjaga efisiensi dan efektivitas. Selain itu juga dalam akurasi pengambilan keputusan pada manajemen ASN. Nah, teman-teman, setelah melihat atau mengetahui sedikit penjelasan saya tadi tentang apa itu ASN, hak dan kewajiban, atau yang termasuk di dalam manajemen ASN, semoga dapat memberikan sedikit gambaran bagi teman-teman semua yang akan atau berniat untuk mendaftar sebagai ASN maupun yang baru bekerja sebagai aparatur sipil negara. Terima kasih sudah menyaksikan video saya, termasuk video-video sebelumnya dalam serangkaian tugas berupa jurnal harian video Latsar CPNS 2020 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.